Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Yang lain saya tahu di soal Pak Muldoko itu. Saya jawab. Di pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian atau bukan kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta direview itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan gitu. Baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau loh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Nah, sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu tuh. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya itu. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun politik. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesai kerja. Karena rumah saya disentuh tai, WA grup saya dimaki. Ya, kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu akun abal-abal. Udah lihat Rok, gua mau gorok lu seperti itu kan, bagaimana coba prinsip itu? Padahal saya sendirian, saya nggak punya partai politik. Itu antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, teman-teman di NTB, di Tangerang segala macam marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan belakangnya tuh. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, oke, terima kasih. Bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi individu itu. Wartawan juga begitu. Gak ada yang secara persis membuat perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja tanya, kenapa Pak Rocky gimana wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya, dia nggak tahu konsepnya, teman.
Jadi teman-teman itu pengantarnya dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, persilakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, kalau ada. Oke, baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Yuk. Oke, ini ya. Silakan disebutkan namanya, Mbak ya. Ya, halo, selamat sore. Mohon maaf Bang Rocky, saya terlambat. Tadi ada liputan yang lain. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya rutin mengikuti pemaparan Bang Rocky yang hampir setiap hari dipaparkan, 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, kan ini 2 pelaporan ya, yang di Barreskrim ditolak karena harus Presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Dan Bang Rocky sepertinya meyakini bahwa ini... Pemirsa, Anda menyaksikan klarifikasi yang disampaikan oleh pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung terkait dengan kasus yang dianggap bahwa Rocky Gerung ini melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Dirinya mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud untuk menghina Presiden Joko Widodo secara pribadi, tetapi sebagai presiden atau terhadap jabatan publiknya, bahkan termasuk parlemen yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung sendiri menyatakan tidak memiliki dendam apapun terhadap Presiden Joko Widodo. Justru dirinya menilai bahwa dia merasa bersalah karena telah menimbulkan permasalahan atau pro dan kontra di masyarakat, yakni yang mendukung dan juga menganggap hal ini sebagai sebuah kritik dan juga menganggap sebagai sebuah hinaan. Dan Rocky Gerung sendiri menyatakan bahwa ada sebenarnya 2 kritik yang disampaikan pada saat dirinya bertemu dengan massa buruh, yaitu pertama terkait dengan IKN, yang mana dirinya menganggap bahwa Rocky Gerung ini justru merasa membela masyarakat adat Dayak dari investor Tiongkok. Karena IKN ini sendiri dinilai berbahaya bagi dirinya secara politik dan budaya dan dianggap sebagai menjual negara atau menjual lahan yang ada di Kalimantan terhadap pihak asing. Selain itu, Rocky Gerung juga berbicara soal Omnibus Law yang mana dirinya menyatakan pro buruh yang pada saat itu berencana untuk melakukan demo di tanggal 10 karena proposal buruh ini diabaikan oleh pemerintah. Dan dirinya menganggap bahwa Omnibus Law ini dianggap menyingkirkan kesejahteraan buruh. Selain itu tadi ada hal menarik juga yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa dirinya sempat dalam 1 minggu terakhir ini mempunyai jadwal untuk melakukan sesi di sejumlah universitas atau bertemu dengan mahasiswa, tapi dirinya dihalangi dan disebut oleh PDIP yang menghalangi dirinya untuk bertemu dengan mahasiswa. Hal lainnya adalah terkait dengan statement Muldoko bahwa Rocky Gerung merasa statement pasang badan yang diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di masyarakat terkait kasus ini dianggap bukan bahasa yang baik sebagai pejabat publik dan ada political tone dalam kasus ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.